Siap, berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala benteng, lima padi dan kapas. Sekarang buka bukunya halaman 73. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, di situ siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Ayo, siapa? Afil. Afil, siapa lagi yang ingin menjadi pekerja seni? Apa itu pekerja seni? Ayo, boleh tahu? Pekerja seni yaitu orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Nah, di situ ada contoh gambar. Nah, kalian lihat di bukunya ada? Ada. Itu yang pertama itu gambar apa? Lukis. Ya, dan yang kedua itu gambar apa? Manusia. Ayo, siapa yang tahu itu? Yang kedua gambar apa? Tentara. Ayo, sutradara. Sutradara, siapa yang tahu sutradara? Apa itu sutradara? Ayo, siapa yang tahu sutradara itu apa? Ayo, siapa yang tahu sutradara itu apa? Ada. Sutradara itu orang yang berperan dalam memproduksi film atau video. Sebagai seorang sutradara harus menguasai semua konten yang tertulis dalam naskah dan dijadikannya
budaya Indonesia ke mancanegara. Nah, di sini ada kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Nah, di sini ibu akan membacakan dan kalian dengarkan ya. Ya. Di sini kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Nah, seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Nah, tari gandrung berasal dari Banyuwangi. Berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Nah, tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada perang Puputan Bayu tahun 1771. Nah, oleh karenanya pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Nah, pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Nah, Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Nah, Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Nah, di sana Ibu Supina belajar dengan rajin, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenalkan menari di pentas. Saat itu Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Nah, di situ Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti ke Amerika, China, dan Korea. Nah, Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, coba dilihat halaman selanjutnya. Di situ ada sebuah pertanyaan yang menyangkut bacaan tadi. Nah, coba di situ yang pertama, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Ayo, siapa yang tahu Ibu Supina? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Soalnya nomor 1, ayo. Gimana apa nama dan asal dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Seorang penari yang tari gandrung berasal dari Banyuwangi. Nah, di situ ada lagi. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Ayo, apa perannya? Ayo, siapa yang tahu? Penjajahan kolonial Belanda. Menyampaikan pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada perang Puputan Bayu pada tahun 1771. Nah, sekarang kita buka halaman selanjutnya. Nah, di situ kehidupan seorang penari
puisi tentang seorang penari berikut ini. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang puisi kan? Sudah. Ya. Ayo, siapa yang ingat makna dari puisi? Puisi. Makna dari puisi, ayo siapa yang ingat? Ayo. Siapa? Ayo, apa makna dari puisi? Siapa yang tahu? Makna puisi yaitu karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan penyair untuk mengekspresikan ayo di situ kan ada sebuah puisi. Ayo, ibu mau salah satu dari kalian maju ke depan membacakan puisi. Ayo siapa? Silakan ya, temannya mau membacakan sebuah puisi. Nah, ayo. Ayo, mulai ya. Ayo. Coba dengarkan. Coba temannya dengarkan. Ini temannya mau membacakan sebuah puisi. Coba tepuk tangan untuk temannya yang sudah membacakan. Di situ ada sebuah diskusi. Nah, coba kalian kerjakan. Nah, di sini itu ada debat soal dan kalian kerjakan ya. Nah, ayo. Iya, dijawab sampai nomor 5. Jangan lupa dikasih nama. Diisi sampai nomor 3. Enggak sampai nomor 3.
Konsumsi kantong mari tidak kantong. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di situ sanitari merupakan salah satu bentuk seni yang ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nah, negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, di sini itu ada beberapa contoh gambar tari dari daerah kita, yaitu Kabupaten Sampang. Ayo coba kita lihat. Nah, ini gambar apa?
Dari apa? Siapa yang tahu? Dari pendek. Siapa yang tahu ini tari apa? Tari sorong kasereng. Dari apa? Sorong kasereng. Itu tarian yang berasal dari daerah kita yaitu Kabupaten Sangkar. Nah, biasanya tarian ini dimainkan oleh anak nelayan saat air laut pasang ketika mereka membantu para orang tuanya menurunkan ikan hasil tangkapan dari perahu. Nah, tapi tari sorong kasereng ini tidak hanya dimainkan oleh anak-anak nelayan saja, juga sering ditampilkan pada acara-acara dalam acara event yang dihadiri oleh pejabat-pejabat. Nah, di sini juga ada gambar tari yaitu siapa yang tahu tari apa? Ayo siapa yang tahu? Ini adalah tari melati samoor. Tari apa? Melati samoor. Yang kalian lihat juga berasal dari daerah kita yaitu Kabupaten Sangkar. Nah, biasanya tarian melati samoor ini biasanya untuk menyambut para tamu atau pejabat-pejabat untuk merayakan hari-hari daerah atau nasional. Nah, di sini Ibu juga ada beberapa gambar dari daerah-daerah di Indonesia. Perhatikan ya, Ibu mau nanya ini gambar apa? Ayo siapa yang tahu? Tari remo. Tari remo berasal dari mana? Jawa Timur. Ya, ini tari apa? Pendeknya siapa yang tahu? Tari pendek berasal dari mana? Bali. Yang terakhir ini tari apa? Gambar tari. Ayo yang terakhir ini gambar tari apa? Tari sama. Tari sama itu berasal dari mana? Aceh ya, betul. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di situ coba dilihat halaman selanjutnya. Nah, di situ negara Indonesia memang kaya budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup dan berkembang di dalamnya. Nah, di sini ada manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, makhluk hidup terdiri atas tumbuhan dan hewan dan juga manusia. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan
Nah, di situ ada sumber bahan pangan. Nah, sumber bahan pangan itu hewan yang merupakan sumber makanan manusia, antara lain seperti sapi, ayam, terus udang, dan ikan. Nah, sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain yaitu sayuran, buah-buahan, dan seperti padi, kedelai, dan jagung. Nah, di sini bahan sandang atau pakaian. Nah, bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Ya, kambing. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Nah, itu peralatan rumah tangga. Nah, banyak perabotan rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan seterusnya. Dan yang terakhir, produk kesehatan. Nah, tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Nah, sebagai bahan obat-obatan, berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan cacing dimanfaatkan sebagai obat. Nah, di sini ada beberapa jenis hewan yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti terus ada hewan yang ada itu biasanya buat obat-obatan apa? Biasanya buat gatal nah, kalau kelelawar, ayo kalau kelelawar biasanya untuk apa? Obat untuk mengatasi asma, sesak nafas. Nah, kalau cacing biasanya untuk obat apa? Untuk apa? Ayo cacing. Ya, biasanya tipes orang yang kena tipes biasanya minum cacing biar lekas sembuh. Nah, di sini ibu ada PR buat kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kalian mencari tumbuhan dan hewan. Nah, terus kalian tulis manfaat dan tumbuhan manfaat pada tumbuhan dan hewan tersebut. Sudah paham ya tugasnya? Nah, sekarang kita tutup bukunya. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini ya. Ayo tutup bukunya.